kasih. Kogun, manggilnya Kogun. Ya. Wow. Congratulations ya saudara buat gedung yang baru. Untung saya agak tinggi ya, mimbarnya tinggi. Kalau Pak Roni Daud kesini mungkin agak mengintimidasi mimbar ini. Saudara. Dan ini kapasitas 500 dan saya beberapa kali ya, di dalam pertemuan para hamba Tuhan, para gembala yang ada di lingkungan BPD Kota Surabaya itu pernah ngomong saudara bahwa salah satu setelah kita lakukan pemetaan GBI yang ada di Surabaya, bahkan gereja-gereja yang ada di Surabaya, daerah yang paling sedikit ya gerejanya itu adalah daerah utara Surabaya. Dan hari ini kalau saudara ada, ini memang di timur, tapi ini timur utara ya saudara. Saya senang saudara ada di tempat, saya benar-benar bersyukur sama Tuhan ya bahwa saya percaya Kogun kalau ditaruh Tuhan di sini bahkan dikasih tempat yang begitu luar biasa ini. Saya tadi masuk juga, bagus banget ya. LED-nya juga melengkung begini ya, luar biasa saudara. Ya. Enggak lama lagi ada event sepak bola. Bisa nonton bareng katanya. Ya, saudara, Piala Dunia ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Minta maaf datang terlambat, saya asumsi saudara, saya enggak terlalu memperhatikan sama ibu saya ini sudah dikasih tahu kalau pindah ke Pantai Gading. Saya pikir masih di Tegalsari. Jadi tadi saya nyampe di Tegalsari jam 6:30 kurang berapa menit gitu. Loh kok gelap ya? Saya sampai di situ. Terus tukang parkirnya juga, terus aja Pak, terus. Loh kok peteng Pak? Loh Bapak mau kemana? Doa malam, sudah ke Pantai Gading Pak. Hah? Akhirnya yang setir mobil kebetulan istri saya. Jadi dia tadi pakai gaya F1 ya saudara ya. Dari Tegalsari ke Pantai Gading, it takes kira-kira mungkin 20 menitan lah ya. Lumayan belum terlalu terlambat sama sekali ya. Tadi saya udah berpikir, waduh lah ini saya datang langsung khotbah ini. Masih bisa memuji Tuhan ya. Dapat 2 lagu atau 3 lagu tadi, puji Tuhan ya. Nah saudara izinkan saya share kepada saudara malam hari ini dari kitab Efesus pasal yang ketiga. Ya PPT-nya, udah ada di sini ya. Oke. Ya, Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. PowerPoint nanti tolong ikutin saya ya. Itulah sebabnya dikatakan aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang ada di sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Rasul Paulus kalau sudah perhatikan khususnya dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 ya, itu berkata bahwa saudara dia meminta jemaat. Untuk apa? Dia meminta jemaat untuk tidak kecil hati. Ya, kenapa? Karena memang dia menderita. Nah, sekarang teologi penderitaan ini khususnya untuk kita yang di karismatik ini kalau boleh dibilang jarang dibicarakan, saudara. Ya, tapi kita tahu bahwa kita ini hidup di dunia nggak sempurna. Jadi bisa kita mengalami
masalah, tekanan, problem, dan lain sebagainya. Nah, pastikan aja ketika hal itu terjadi, itu bukan karena kesalahan kita. Bukan karena dosa kita, bukan karena kebodohan kita, tapi memang karena diizinkan Tuhan untuk terjadi. Rasul Paulus mengalaminya justru karena dia hidup di dalam kebenaran dan dia tidak kompromi dengan dunia ini. Dia mengalami semuanya ini, Saudara. Ya, tapi dia memberikan dikatakan satu penghiburan kepada jemaat. Ya, dia berkata, "Aku sujud kepada Bapa." Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, "Sebab itu aku minta kepadamu." Jadi mundur ke ayat ke-13 ya. "Aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati." Dia berkata, next itu udah pindah ya. Tolong multimedia ikuti saya kalau saya ayat 13, ayat 13. Kayaknya PowerPoint yang sebelum ini mungkin ya atau sesudahnya coba. Kalau nggak ada ya udahlah ya. "Sebab itu aku minta kepadamu," ayat 13, "supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanku." Itu yang dia katakan. Kesesakanku adalah apa, Saudara? Kemuliaanku, ya. Dan saya percaya, Saudara, bahwa kita baca tadi ayat-ayat yang sesudahnya ya, kita menemukan bahwa ini bagian sebetulnya daripada doa Rasul Paulus. Doa Rasul Paulus untuk apa? Untuk jemaat. Doa Rasul Paulus, doa yang dinaikkan juga hari ini yang kita perlu tahu. Karena kalau ini merupakan doa, ini merupakan kerinduan yang ada di dalam hatinya. Dan doa ini berbicara tentang apa? Number one, Saudara. Ya. Nomor 1, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 mengatakan, Saudara, ayat 16 dan ayat yang 17 berkata, "Aku berdoa," dikatakan, "supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu." Oleh apa, Saudara? Rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus berakar, diam dan di dalam hatimu. Dan kamu apa? Berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi apa isi daripada doa daripada Rasul Paulus ini? Yang pertama dikatakan supaya kamu dikuatkan oleh roh sehingga iman kita itu berakar kuat. Kamu dikuatkan. Jadi karya Roh Kudus dalam hidup kita itu tidak berhubungan langsung. Berhubungan langsung dengan apa? Dengan iman kita. Tadi kita naikkan doa ya. Apa doa yang kita, dan itu seruan kepada seluruh sebetulnya gereja yang ada di Indonesia. Jadi hari Minggu kemarin kita di gereja juga mengambil waktu untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota kita. Ya, saya pribadi nggak tahu udah berapa tahun, Saudara. Setiap kali saya memulai sebuah hari yang baru, saya berdoa, saya selalu memasukkan di dalamnya. Jadi kalau pagi itu saya lebih banyak syafaat. Saya memasukkan di dalamnya, itu berdoa satu untuk bangsa dan negara. Saya berdoa supaya Indonesia itu boleh mendapatkan anugerah dan kemurahan. Supaya Indonesia lututnya bertelut, lidahnya mengaku apa Saudara? Yesus Tuhan. Supaya Indonesia enggak jadi bangsa kambing tapi bangsa domba. Ya, kenapa demikian? Karena nanti di akhir zaman Tuhan akan memisahkan antara kambing dan domba. Nah kita tahu kambing itu siapa atau bagaimana, domba juga kayak apa Saudara. Ya, karena itu saya berdoa supaya Tuhan berkemurahan untuk bangsa kita ini. Kemarin saya baru dengar di data dari Badan Dunia itu yang meneliti tentang pendidikan ya yang ada di dunia ini. Dan dikatakan Indonesia tuh ranking 2 ya, terbodoh di seluruh dunia. Ya, jadi orangnya bilang Indonesia nih kita malu, kenapa? Karena hanya ada satu negara yang lebih bodoh dari kita di seluruh dunia. Jadi dia bilang Indonesia itu negara tergoblok nomor 2 di dunia. Enggak heran kacau hari ini kita, Saudara. Jadi bukan jahat gitu. Tapi goblok katanya ya. Lalu definisinya bodoh itu apa? Gobloknya itu definisinya adalah dia mencelakakan dirinya sendiri dan dia mencelakakan juga orang lain. Ya, bukan jahat, bukan karena apa? Enggak, cuman bodoh gitu loh Saudara ya.
Nah, kita aja kalau punya teman kerja misalkan bodoh atau ya kan kita pusing kan, betul nggak saudara? Diminta ngerjakan apa, hasilnya kayak apa, diminta suruh lakukan apa, hasilnya bagaimana, nggak, aduh orangnya baik, baik. Jadi dulu ada apa namanya, teman saya yang bilang kadang-kadang di gereja itu ya, Dan ono sing api, pertama dibilang ini, ono sing pinter nyakotan katanya. Tahu nyakotan ya? Ya. Ono sing api kemplo. Nah, jadi kita mesti berdoa, Saudara, supaya Indonesia ini dapat lautan dan memang ternyata dari hasil yang didapat anak misalkan lulusan SMP di Indonesia, itu kemampuannya itu rendah. Literasinya rendah karena orang Indonesia itu paling males baca, saudara. Ya kan? Paling males baca. Nah, hobi saya membaca. Karena di gereja saya memperkenalkan, baca buku ini, saudara. Biasanya sing ditakoki iku ono loro. Pertama, regone piro. Jadi nek larang wis engko Pak Daniel aja yang baca, Bapak yang cerita ke kita. Baik karepe dewek, saudara. Iya kan? Nah, kowe gak gelem boco ya jadi apa saudara tadi itu? Jadi bodoh, goblok kurang enak ya ngomongnya. Ya bodoh lah ya saudara. Lalu yang kedua tuh biasanya dilihat tebel tipisnya. Ya, dilihat tebel tipisnya. Cek kandele Pak. Iki didiskon. Kalau belinya banyak didiskon. Jadi kalau soal harga sudah nggak jadi masalah. Harganya nggak sepiro kok. Kandele kayak bantal Pak. Marine aku mbocok pirang tahun. Literasinya rendah, saudara. Ya, apalagi sekarang ditambah dengan teknologi yang banyak membantu kita. Wah, makin males, saudara. Ada teknologi AI namanya. Dan AI itu makin lama makin canggih. AI itu sekarang AI itu ada paling enggak 5 level katanya. Dan level yang paling akhir itu AI yang paling cerdas. AI yang nggak perlu dikasih masukan, dia akan nambah data buat dirinya, sehingga dia itu pinter sekali, saudara. Ya, tapi biar bagaimanapun, yang membuat AI itu manusia, betul nggak, saudara? Ya, kemampuan otak manusia itu luar biasa. Anyway, saudara. Jadi, Paulus berdoa. Apa yang dia doakan? Aku berdoa. Makanya kita berdoa. Doa ini penting, saudara. Supaya apa? Terkait dengan iman kita. Dia doa supaya kamu dikuatkan oleh apa saudara? Roh. Firman Tuhan berkata demikian. Ya, dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13 Alkitab berkata berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ini terjemahan bahasa Indonesia, tapi terjemahan bahasa Inggris berkata watch itu berjaga-jaga. Ya, stand fast in the faith. Berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah berani sebetulnya. Be brave, be strong. Brave itu berani, strong itu kuat. Ya, jadi orang kalau hidup di dalam doa tentunya begini, saudara. Definisinya doa itu kan salah satunya adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Betul nggak, saudara? Setiap kali sudah punya momen, saudara berdoa, itu saudara sedang apa? Membangun hubungan dengan Tuhan. Doa menunjukkan apa? Doa menunjukkan kebergantungan kita sama Tuhan. Ketika saudara menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam kehidupan saudara, saudara apa yang saudara lakukan? Hah? Siapa yang pernah ada masalah dalam hidupnya? Atau saya balik aja, siapa yang sama sekali tidak pernah ada masalah? Tidak ada. Saudara pernah hadapin masalah dalam hidup saudara? Masalah kan tingkatannya macam-macam. Ada masalah yang kita bisa selesaikan. Ada masalah yang kita mungkin ada masalah tapi bisalah. Tapi ada masalah yang kita nggak bisa selesaikan. Beberapa kali dalam kehidupan kami, saya dengan istri saya, kami menghadapi problem yang kami nggak bisa atau kami nggak mampu untuk selesaikan dengan kekuatan kita pribadi. Apa yang bisa saya lakukan? Cuman satu. Apa saudara? Doa. Nggak ada cara lain. Berdoa.
Dan ketika kita berdoa, Roh Kudus terlibat di dalamnya. Makanya misalkan kita tuh bersyukur. Kepada kita tuh diajarkan, misalkan apa? Kepenuhan Roh Kudus, karunia berbahasa lidah. Betul nggak? Iya. Kita Roma mencatat bahwa kita tuh bisa berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan yang tidak terucapkan itu apa? Saya sudah cek secara teologi, secara dari bahasanya, itu bicara glossolalia namanya. Glossolalia itu bahasa lidah. Tapi gereja modern kadang-kadang membuang itu demi untuk relevansi gereja. Ya, kalau kita bahasa lidah nanti orang lain jadi syak, tidak mau datang ke gereja. Keliru saudara. Baca Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika rasul-rasul itu 120 murid dipenuhi Roh Kudus, lalu berkata-kata dengan bahasa yang baru. Orang-orang itu datang. Ini tipu daya iblis. Ya, dulu kita doa, dulu kita berapi-api semangat kita. Iya, dulu ini kan semua kan alumninya Betani ya saudara ya. Pak Alex bilang, ayo berdoa dalam roh, berdoa. Itu dianggap kuno. Itu keluhan yang tidak terucapkan. Ada waktu di mana saya nggak bisa ngomong dengan bahasa Indonesia. Dan when I pray in the Spirit, saya berdoa dalam roh. Roh saya itu yang connect sama rohnya Tuhan. Dan roh saya bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Loh, kita ini kan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa saudara? Bait Roh Kudus, di mana roh Allah tinggal di dalamnya. Ya, nggak ada yang kayak kita di dunia ini, saudara. Ketika kita berdoa, roh kita kuat, iman kita apa saudara? Bangkit. Ya. Satu kali saya dipercaya untuk melayani di Papua waktu itu dan yang ngundang ini murid saya dulu di sekolah Alkitab. Dia enggak bilang kalau acara itu, jadi itu dalam rangka Paskah. Dan dia enggak ngomong kalau Paskah itu di Manokwari ya, Paskah sekota. Saya pikir dia ngundang dalam rangka Paskah, Paskahnya gerejanya. Tapi itu ternyata Paskah sekota, saudara. Jadi waktu dia jemput saya, dia bilang, Pak mampir sebentar ya ke venue, dia bilang, ke tempat acaranya itu. Saya pikir ke gerejanya dia, loh kok dia stop di lapangan bola, saudara. Di stadion. Loh saya bilang, dia anak Jawa, lapo nang stadion. Loh, ya kok ikut ndek kene acara. Nanti di sini Pak acaranya. Hah? Maksudmu apa? Loh ini Paskah sekota Pak. Diadakannya di stadion itu. Oh, loh kok gak kondo-kondo awakmu? Lorong aku poso. Enggak, saya guyon. Ya, tapi Pak, saya belum pernah khotbah di stadion. Belum pernah. Secara manusia, rodok keder. Ya. Saya ngadepin cuma orang 2.000, 3.000 masih oke. Tapi kalau di stadion enggak 3.000, saudara. Belasan ribu. Dan yang duduk di depan itu, karena Papua, kebanyakan Kristen. Yang duduk di depan itu, Kapolda, komandan apa, Muspida, yang hadir itu orang get semua. Dan saya mesti khotbah, mau enggak mau. Saya sudah enggak bisa pulang, enggak bisa. Wong wis teko nang kono. Ya kan? Sepanjang acara sore itu, sampai waktu saya khotbah, saya berdoa dalam roh. Mereka nyanyi, saya urapagama, syandara lapata, kiara upakarabasyah. Alkitab bilang ketika kita berdoa di dalam roh kita membangun iman kita. Jadi antara iman dengan roh itu Paulus bilang itu terkait. Waktu kita berdoa, iman kita dibangkitkan. Dan saya mengucapkan firman. Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa saudara? Firman. Ya. Makanya kalau kemudian kita itu terlibat dalam percakapan-percakapan yang tidak perlu.
Itu sebabnya hati-hati dalam memilih teman. Ya, kenal dengan sebanyak mungkin orang silahkan. Tapi berteman mesti dipilih, bukan kita sombong, enggak. Karena dengan siapa kita dekat, kita akan jadi seperti itu. Nek gumbul karo mafia, gak suwe jadi mafia sampean. Betul enggak, saudara? Kalau saudara kumpul sama orang yang istilahnya mereka duniawi ya, kita akhirnya tanpa sadar katut jadi duniawi. Saya pernah tangani satu kasus di mana seorang istri meninggalkan suaminya. Kalau dulu suami meninggalkan istri. Sekarang jangan main-main, suami-suami lanang-lanang ojo sombong. Kowe tinggal bojomu. Loh iya, dan itu enggak 1-2 orang. Di Surabaya itu. Suaminya pulang jebret, hilang istrinya, seanak-anaknya, tambah satu lagi surat berharga. Pinter istrinya. Loh, dulu itu ada lagu kan, wanita dijajah pria sejak dulu. Wes gak berlaku hari ini. Pria dijajah wanita gak kalah banyak, saudara. Selidik punya selidik. Kenapa si ibu ini ninggalkan suaminya? Koncone kabeh ninggalno bojoe. Jadi kalau dia ngeluh tentang suaminya misalkan, suamiku itu gini. Temannya bilang, wah kalau saya ya lanang gak siji, aku yo pinter, tak tinggal lah apa. Tinggal mek lanang kemplo kayak ngono. Nah, dan itu berulang-ulang tiap kali ketemu, ngopi bareng, ngobrol, selalu masuknya begitu. Aku tak tinggal, gangel kok, tak tinggal, aku iso tak tinggal, tak tulungi, tak tinggal. Ditinggal sungguhan. Hati-hati pria-pria. Krasa kak merawani bojoku kak tenono. Hati-hati ya saudara ya. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang rajin berdoa, baca firman, rohani lah, yang rohani. Ya bukan berarti lalu kita nggak boleh punya teman yang lain. Enggak. Kita kalau mau menangkan jiwa ya kita mesti kumpul sama mereka juga. Betul nggak? Iya. Ibrani 11 ayat 11 berkata, Ibrani 11 ayat 11. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menukar anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Tadi dibilang kita dikuatkan oleh roh supaya apa? Iman kita berakar kuat. Karena iman, Sarah dan Abraham, ini sebetulnya berhadapan dengan kemustahilan, itu yang saya bilang tadi. Ya kan? Kenapa? Abraham umurnya udah 100 tahun, ini mohon maaf ya, ini kan dewasa semua ya. Abraham sudah impoten. Sarah tidak kalah buruknya, sudah menopause. Bukan menopause lagi, kalau saya bilang post menopause. Menopause-nya liwat jauh. Tidak mungkin bisa punya anak, nggak mungkin. Tidak mungkin. Tapi pertanyaannya adalah apa yang nggak mungkin buat Tuhan? Hah? Saya kasih satu kesaksian. Ini spektakuler. Ada satu ibu di tempat kami, sudah lama, itu kandungannya diangkat. Kandungannya itu diambil oleh dokter. Satu hari dia rasa kok seperti ada sesuatu ya di kandungannya. Dia periksa dokter. Dokter bilang, kamu hamil. Loh, enggak mungkin dong. Enggak mungkin saya hamil. Enggak ono kandungannya. Loh, kamu hamil. Loh, saya nih dokter kandungan. Dia enggak percaya, pergi lab, tes, hamil sungguhan. Lalu dia minta di USG, ada kandungannya. Anaknya sekarang jadi dokter. Dikasih nama Ishak. Karena ini kan kayak Abraham sama Sarah, anaknya Ishak, anak mujizat. Coba. Apa yang tidak mungkin buat Tuhan? Hah? Betul enggak? Iya. Tapi itu terjadi karena iman.
Makanya perkuat kehidupan kita dalam roh, khususnya hari-hari ini. Ya, kita baru dapat message dari Tuhan dari lewat seorang hamba. Saya aminkan aja karena message-nya bagus ya. Dia bilang Indonesia akan mengalami untuk orang percaya 7 tahun kelimpahan. Lalu, ini kan against kondisi, betul nggak saudara? Kok kelimpahan? Aduh Pak, saya kerja. Saya tuh ketemu banyak businessman bilang, Pak sekarang tuh susah. Nggak kayak dulu Pak. Ya, kondisi keadaan apalagi Indonesia, dolar tambah naik. Benar nggak? Iya, mungkin yang rodok turun titik itu yen. Yen ngono, yen ngene. Mata uang Eropa, dolar Australia, dolar Singapura, munggah. Sebetulnya mereka enggak naik. Rupiah yang turun. Saudara. Gimana mau kelimpahan? Tapi saya aminkan aja. Karena tidak ada yang mustahil. Bagi barang siapa yang percaya. Amin saudaraku. Lalu kemudian yang kedua ayat 18. Paulus berdoa supaya kita bisa memahami dan mengalami kasih Tuhan. Ya. Sekalipun itu melampaui logika pengertian kita secara duniawi. Ayat 18 dan ayat yang ayat yang 18 dan ayat yang ke-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Coba ada berapa orang kudus yang angkat tangan saudara? Ya, karena cuma ada 2 jenis manusia. Orang kudus dan orang kudis. Ya, orang kudus semua ya. Ya, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Mengalami kasih Kristus. Kapan kita mengalami kasih Kristus? Harusnya setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa memahami kasih Kristus, mengucap syukur tidak sulit buat kita. Amin saudara. Sekalipun kita sekali lagi sedang mengalami pergumulan yang berat. Kami pernah ada dalam satu kondisi yang berat banget ya. Istri saya ini gak bisa tidur. Saudara. Lalu dia ngomong sama saya, aku nih heran sama kamu. Kamu kok ngorok kayak katanya. Aku loh gak iso turu. Saya bilang, mbok pikir teman-teman, toh kondisi gak berubah. Terus aku gak iso turu. Gak iso turu, gak konsen. Gak konsen, gak iso pelayanan nanti. Bahkan gak bisa ngerjain. Lebih banyak ruginya apa lebih banyak untungnya? Saya bilang, wis lah. Percaya ya. Jadi hidup saya ini hidup karena percaya. Enggak, itu ada ayatnya ya. Paulus bilang hidupku itu hidup karena percaya. Amin saudaraku. Ya, bukan karena melihat, tapi karena apa? Percaya. Saudara. Justru karena kalau kita melihat lalu kita percaya, orang di luar sana juga begitu. Ya kan, itu kan kayak Thomas. Tunjukkan dulu tuh jari yang berlubang paku itu, baru aku percaya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Lebih berbahagia mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Saya yakin gedung ini juga karena percaya. Amin saudara? Iya, sudahlah. Jadi maksud saya gini loh, tiap kali saudara datang ibadah, saudara lihat ini. Iya, ini tuh karena percaya, aku lihat sekarang. Ya. Dan firman Tuhan berkata, Paulus bilang, aku berdoa. Kamu bisa betul-betul memahami kasihnya. Hari ini mungkin kita karena persoalan atau karena tekanan dalam kehidupan, menimbulkan pikiran yang terganggu, mental yang terganggu. Dan itu membuat kita gagal melihat kasih Tuhan. Saudara kalau baca Mazmur Asaf, ya, kalau nggak salah itu Mazmur pasal 73. Itu ya. Asaf itu bilang, aku lihat orang kafir, lihat orang nggak percaya Tuhan, gemuk, seneng hidupnya, tambah bahagia, tambah terberkati, ya kan? Tokonya nambah, hartanya nambah, mobilnya nambah, istrinya nambah. Lalu Asaf bilang, sia-sia aku mempertahankan kelakuanku bersih.
Dan aku mencuci tanganku, tanda tidak bersalah. Maksudnya hidup kudus. Sementara aku seperti kena tulah, kena masalah. Ya, kadang-kadang kita ngalami kayak gitu, saudara. Bahkan kita mengalami ketidakadilan di dunia ini. Ya kan, gereja yang lagi ibadah diusir, sampai ada nyanyian. Kemarin saya lihat itu ada seorang anak Tuhan nyanyi, kami ini cuma mau ibadah, kenapa sih kok diganggu? Kita loh enggak ganggu orang lain. Tapi kemudian Asaf bilang, sampai aku melihat akhir daripada hidup mereka. Aku melihat bagaimana ujungnya. Ya, kalau kita lihat tuh, jadi gini, maksud saya gini, kalau kita ada masalah, itu belum sampai pada ujungnya. Itu ada prosesnya, betul kan? Ya, dan berapa kali justru melewati masalah itu. Jadi gini, kalau saya boleh ngomong, masalah itu undangan untuk mujizat. Masalah itu adalah batu pijakan. Tahu batu pijakan ya? Stepping stone. Batu pijakan kalau misalkan kita pergi ke tempat, lalu rumput semua, lalu dikasih bunder-bunder itu loh, batu itu. Untuk kita apa, saudara? Jalan itu namanya batu pijakan. Batu pijakan yang kalau kita ikuti, itu akan menuntun kita kepada satu arah. Oke ya. Jadi masalah itu batu pijakan yang ujungnya namanya mujizat. Benar nggak, saudara? Ya kan? Coba lihat kalau orang kesaksian. Nggak ada kesaksian itu selalu diawali dengan yang namanya masalah. Ya kan orang kata, Pak Kogun, Cik nanti bersaksi ya Cik ya. Iya, Cik semangat saksi, iya. Lalu dia naik sini, lalu dia bilang, saudara, ya jujur sebetulnya hidup saya itu aman-aman aja. Semuanya berjalan baik. Itu kesaksian saya, puji Tuhan dia duduk. Saudara kan, ini lah apa tuh? Kita tuh mengharapkan cerita yang gimana kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan, termasuk ini, saudara. Ketika kemudian kita mendapatkan jalan keluar yang daripada Tuhan, aduh, saya bisa merasakan cintanya Tuhan dalam kehidupan saya. Betul nggak, saudara? Itu yang disebut betapa panjangnya, dan dapat mengenal kasih itu, perhatikan ini, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Maksudnya, kalau apa yang terjadi pada hidup kita, dengan pengetahuan yang kita punya, dengan kemampuan yang kita punya, kita bisa selesaikan. Kita nggak melihat mujizat Tuhan. Ada di situ. 1 Yohanes pasal 4, ayat 7 sampai dengan ayat yang 10 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita mengalami kasih itu, kita mengalami Tuhan. Makanya tadi saya kaitkan dengan apa? Dengan problem dalam kehidupan kita. Coba ya saudara, nanti kita lanjutkan baca ya. Coba, seringkali orang jatuh. Itu lebih banyak karena persoalan atau karena kenyamanan. Orang seringkali jatuh. Ini suami istri berjuang bersama dari bawah, mengembangkan usaha, makin lama makin diberkati, ya makin lama makin enak hidupnya. Lalu kemudian, waduh dulu rajin, ya kan semua ibadah doa ikut, doa pagi, doa siang, doa malam, doa berantai, rantai plastik, rantai besi, semua ikut. Makin lama tokonya makin banyak. Dia nggak bisa hadir lagi kan kebanyakan. Kok guncing paling banter, yo kan. Itu pengalaman gembala ya. Nah nanti engkone sing anu. Wah dia sibuk saiki kerjaannya akeh. Jadi aduh bahkan. Nah apalagi kita itu pakai streaming. Oh kok Gun, aku melok kok ibadah lu kok ketok awakmu. Oh aku melok dek motorku sambil melaku. Ini bukan nyindir yang streaming, kalau bisa datang oh. Dari sini lebih asik daripada sendirian di rumah. Kecuali sakit, sudah tua, memang sulit untuk datang.
Jadi yang streaming itu untuk yang tidak mampu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mampu malam hari ini ada di sini, Ciami. Amin. Ya, Ciami. Ya toh. Nah, yang di rumah streaming karena males, elek. Minggu depan dateng itu. Loh iya, saya bilang streaming itu hanya untuk waktu COVID. Loh iya, karena kalau streaming tuh gangguannya banyak. Iya kan? Zaman COVID dulu, saya pun ibadah di rumah sama istri saya, sama anak saya 2. Wah kita nyanyi-nyanyi. Wah lagi nyanyi enak. Bel bunyi, ting nong, Gojek teko nganter makanan. Di pos. Ya Pak, panganan Pak, delen. Untuk nyanyi mana. Gangguannya macam-macam. Tapi kalau di sini kan enggak ada Gojek ganggu. Yo kebacut ngono kene iki Gojek ya toh. Mari ngono dipangan dewek. Iya, ya saudara. Jadi justru ketika kemudian kembali bagaimana masalah itu datang. Masalah melahirkan mujizat. Mujizat melahirkan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan itu kemudian membawa kita memahami kasih. Kasih yang apa? Yang melampaui. Akal kita. Melampaui. Dan Tuhan memberikan perintah, ini tadi ayat yang kita baca. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Paulus bilang aku berdoa supaya kamu mengalami, itu maksudnya mengetahui betapa panjang, mengalami kasihnya. Dan ketika kita mengalami kasihnya, kita bisa mengaplikasikan kasih itu juga kepada yang lain. 1 Yohanes 4. Kita tidak mungkin bisa menyampaikan atau mengaplikasikan sesuatu yang kita enggak alami, enggak mungkin. Ya, jadi kalau orang belum pernah makan rawon blas, ditakoi, rawon ini rasanya kaya apa sih? Dia bilang apa saudara? Loh aku ngerasakno gurung, gimana saya bisa, orang makan bolak-balik disuruh mendefinisikan rawon ini saudara angel tuh. Betul enggak? Loh orang enggak ngalami kasih, gimana dia bisa mengasihi orang lain? Kenapa orang itu gagal mengasihi orang lain? Ya karena mungkin dia memang belum mengalami kasih itu secara, lebih tepatnya begini, belum mengalami Kristus dalam kehidupannya. Dan kapan kita bisa mengalami kasih? Justru ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita. Jadi kalau ada persoalan datang, lihat itu sebagai undangan terhadap mujizat. Maka saudara tidak akan stres. Ya. Dan ini yang terakhir, yang ketiga. Ini doanya Paulus, saudara. Supaya dikatakan, ini penting sekali. Kita senantiasa mengalami kepenuhannya. Jadi kita hidup dengan bahasa Inggrisnya itu consciousness. Kesadaran akan pribadinya di dalam kehidupan kita. Ayat 19b tadi berkata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Karena ketika kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, Roma 8 ayat 14 bilang, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah apa saudara? Apa buktinya kita anak Allah? Ya kita dipimpin roh Tuhan dalam kehidupan kita. Bukti bahwa kita ada di dalam kepenuhannya. Akibatnya Daniel pasal 5 ayat yang ke-14. Kitab Daniel pasal 5 ayat yang ke-14. Kita ngalami ini ya. Telah ku dengar, sudah tahu backgroundnya ini ya. Backgroundnya ini anaknya Nebukadnezar bikin pesta. Pestanya gila-gilaan, kelewatan, kebangetan. Di tengah pesta dia mabuk dan
keluarkan itu peralatan bait Allah. Cawan, apa semua. Peralatan bait Allah. Dibuat pesta, itu penghinaan luar biasa. Marah Tuhan, marah. Jangan dipikir Tuhan tidak bisa marah. Kasih tahu dulu kiri kanan bilang, so ngamuk loh Tuhan. Iya. Dan Tuhan yang ngamuk, oh bahaya saudara. Lalu ya itu kalau saya khotbah saya bilang, jadi SMS pertama itu tuh ada di kitab Daniel pasal 5. Karena kemudian di tembok istana itu ada jari yang menulis. Mene mene tekel ufarsin. Yang artinya bersatu kita teguh. Bukan ya, bukan. Itu ada jari SMS, Tuhan kirim SMS ya. Mene tegel ufarsin. Bingung, aja takut. Itu mendadak nge-freeze semua apa. Jadi kaku mereka di ruangan. Takut. Lah itu ruangan isi berapa, saya nggak tahu, nggak ditulis berapa banyak ikut. Tapi masih banyak yang ikut itu. Katakanlah ratusan orang di ruangan itu. Pasti ruangannya gede, betul nggak saudara? Ya, dan di tembok ruangan itu tulisannya pasti gede pisan. Lah sing tak pikir ini memang dirijine sapiro gedene ngono lho ya. Jadi menakutkan loh. Saudara kalau lihat ada tiba-tiba di ibadah ini ada jari gitu, apa gak medeni ya saudara. Takut mereka. Dan tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Lalu Ibu Suri bilang, di kerajaan ini ada seorang yang penuh hikmat. Dulu zamannya papamu, ini kalau nggak salah cucunya, bukan Nesar, sorry. Zamannya engkongmu kira-kira gitu. Dia penasehat. Panggil dia. Nah, lalu rajanya bilang gini, telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan, iya ini salah terjemahan, ya, dengan roh para dewa. Sebentar, kebanteran, tadi kelambatan ini kebanteran ya. Belum mari bocone ya. Penuh dengan roh para dewa. Dan bahwa padamu terdapat apa saudara? Kecerahan, akal budi, dan hikmat. Makanya saya percaya Indonesia ini kalau bertobat, dipenuhi Roh Kudus, tidak jadi negara tergoblok nomor 2. Loh ini lo lihat. Loh iya. Saya dari SD sampai SMA, itu kurang pinter. Goblok enggak, tapi kurang pinter. Saya bisa lulus, lebih tepatnya saya itu enggak lulus, lolos. Lolos tuh hampir lulus, hampir enggak lulus, tapi lulus lolos namanya. Ya, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA. SMA saya lulus, puji Tuhan. Saya bilang mami saya masuk ranking 10 besar di sekolah saya. Wah, dengarin katanya mami. Tapi tokomburi yang saya malu sebetulnya cerita ini, tapi saya mau kasih kesaksian buat saudara. Ketika saya kuliah, semester awal, saya kenal dengan raja saya. Sekalipun saya lahir itu, nama saya Daniel itu bukan nama baptis. Papi saya kasih saya nama Daniel. Saya Kristen tapi sekaligus ten Kris. Tahu ten Kris? Boten Kristen. Saya memberontak, saya seenaknya sendiri. Aduh, pokoknya koncoku tak ajari rokokan di sekolah. Miso dan lain sebagainya. Ya, sampai saya kenal Tuhan secara pribadi. Penuh Roh Kudus. Jadi pinter. Iya, jadi pinter. Saudara, saya pikir-pikir, kalau bukan Tuhan. Enggak tahu belajar jadi lebih gampang. Itu penuh dengan roh Tuhan itu maksudnya. Bahwa padamu terdapat apa saudara? Kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Tapi bukan cuma itu, ayat berikutnya. Coba lihat. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik. Baca itu apa? Penuh dengan Roh Kudus dan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Sejumlah orang. Tuhan pakai hidup. Tuhan pakai hidup saya. Umur berapa saya pertama kali khotbah kayak gini?
umur 20 tahun. Dan itu pun kondisi khotbahnya itu bukan karena dijadwal. Jadi saya khotbah itu separuh di Jungkrakno. Iya betul. Betul saudara. Kenapa? Soalnya pembicara nggak datang. Bukan nggak datang, terlambat datang karena miskomunikasi. Nah ini untung makanya tadi saya nutut. Zaman dulu nggak ada handphone. Sekarang enak ada handphone. Zaman dulu saya masih mahasiswa waktu itu. Nggak ada handphone. Ya kira-kira ada 200 anak muda lah kita kalau ibadah. Saya dulu ketua pemuda. Dan itu tahu siapa itu yang kita undang. Ketum. Pak Rubin Adi itu yang kita undang. Saya bilang, Pak Rubin, dulu Bapak itu pernah, zaman saya di pemuda, Bapak mungkin lupa Pak. Bapak datang itu terlambat. Dan itu pertama kali saya khotbah Pak. Ada yang lebih senior dari saya, Pak Latif itu. Ya, gembalanya Lumajang itu. Pak siapa lagi? Yuri yang meninggal, Yuri. Senior saya, lebih senior. Saya bilang, kalian yang khotbah ya, aku, ya apa ini? Loh ketuanya siapa? Gak bisa mundur. Ketuanya memang saya. Kasih ono waktu 5 menit. 5 menit. Kok kate lopo? Sembayang dul. Gak persiapan, gak apa kon khotbah. Lah ya apa? Kasih saya 5 menit. Kasih saya 5 menit ya. Sembayang saya. Doa saya di ruang doa, di Betani, di bawah, di Manyar, di bawah. Wah, doa saya. Tuhan, kasih saya hikmat, enggak tahu pokoknya kasih saya hikmat, saya doa. Terus ini apa? Lagu wis katentek. Song leadernya bilang, katentek lagune, dari siji apa loro, mboyo apa corone aku lho tuker tah. Saya mimpin pujian kamu yang khotbah gitu. Mboyo apa caranya kasih kesaksian tak apa tak ngono, pokoknya diolor gitu. Waktu untuk saya doa. Lah masa terus doa saya saudara akhirnya, cepet-cepet tuh langsung naik mimbar, jebret. Saudara, saya percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Hari ini pembicaranya ya karena saya rasa miskomunikasi terlambat datang. Tuhan ingatkan saya satu ayat. Mari kita buka firman Tuhan. Saya baca ayat itu, sisanya saudara. Itu saya bisa ngomong dari bagian ke bagian tanpa catatan khotbah. Malam ini saya ada catatan, waktu itu enggak ada. Ya. Dan mendekati akhir khotbah, Pak Rubin. Akhirnya saya serahkan beliau, silakan Pak Rubin. Ya. Pertama kali saya khotbah, saya enggak pernah lupa. Umur saya 20 tahun. Umur 25 saya KKR di Probolinggo. Mari KKR diajak makan. Itu gembalanya sekarang jadi gembala di New York, Pak Yongki. Dia nanya saya, Pak Daniel ini usia berapa? Saya 25. Hah? Kaget. Selawe umur. Luar biasa. Saya merasa waktu itu ya biasa aja sebetulnya. Tapi saya tahu itu bukan karena saya. Itu semua karena Tuhan. Amin saudara. Hikmatnya dari Tuhan. Saya tutup dengan ayat terakhir, ayat yang ke-20. Dari perikop yang kita baca. Bagi dialah, lihat ini saudara, yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Yesus Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Perhatikan perkataan ini. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa puji Tuhan yang bekerja di mana saudara? Dalam kita. Coba sambil bangkit berdiri bilang, ada kuasa di dalam saya. Karena Roh Kudus tinggal di dalamnya. Roh Kudus sumber daripada segala kuasa yang ada. Dan Tuhan sanggup untuk melakukan jauh lebih banyak
daripada apa yang kita bisa doakan atau pikirkan. Mari kita datang kepada